Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampun selaku mata kuliah kewirausahaan Bapak Sucahyo SEMSC. Untuk kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari rencana bisnis kami, yaitu membuat cycle craft untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang selanjutnya ada rekan saya. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang Cycle Craft adalah inovasi produk aksesoris ramah lingkungan yang berfokus pada pembuatan gelang dari botol plastik bekas melalui proses daur ulang kreatif. Produk ini dirancang untuk mengatasi masalah polusi plastik global dengan mengubah limbah menjadi item fashion yang stylish dan fungsional sambil mendukung prinsip ekonomi sirkular. Dalam implementasinya, Cycle Craft menawarkan gelang dengan desain yang dapat dikostumisasi, memanfaatkan bahan daur ulang untuk menciptakan produk tahan lama dan ringan. Strategi pemasaran melibatkan kampanye digital, kolaborasi dengan influencer, eco-friendly, dan distribusi melalui platform e-commerce serta pameran lingkungan dengan harga jual kompetitif, mulai dari per unit. Prospek masa depan Cycle Craft sangat menjanjikan dengan potensial pertumbuhan penjualan hingga 20% per tahun serta ekspansi ke variasi produk lain seperti gantungan, kunci, dan charm. Cycle Craft adalah nama produk dan perusahaan yang berfokus pada aksesoris fashion ramah lingkungan, khususnya gelang yang dibuat dari botol plastik bekas melalui proses daur ulang kreatif. Nama Cycle Craft berasal dari cycle yang merujuk pada siklus daur ulang, recycling atau recycle, dan craft yang berarti kerajinan tangan. Menekan inovasi dalam mengubah limbah menjadi barang bernilai estetika. Produk ini merupakan bagian dari gerakan ekonomi sirkular di mana bahan bekas digunakan kembali untuk mengurangi dampak polusi plastik terhadap lingkungan. Berikutnya ada visi menjadikan gelang ini sebagai simbol fashion hijau yang populer di dunia, bantu mengurangi sampah plastik dan mengajak orang lain hidup ramah lingkungan. Ada lagi juga yaitu membuat produk yang keren dan tahan lama supaya konsumen dari kalangan muda suka dan bangga dukungan bumi. Mendorong perubahan besar seperti nol sampah dengan gelang sebagai contoh daur ulang yang mudah, membuat gelang menjadi merek terkenal di ekonomi daur ulang di mana barang bekas menjadi barang baru lagi. Berikutnya ada misi, mengubah limbah plastik menjadi produk fashion yang fungsional dan estetis. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan penggunaan produk ramah lingkungan, menyediakan produk berkualitas tinggi dengan desain kreatif, modern, dan relevan bagi generasi muda. Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal melalui produk kreatif berbasis handmade, mengembangkan inovasi baru untuk meminimalkan sampah plastik melalui upcycle dan recycle. Berikut ada tujuan dan manfaat penyusunan proposal. Yang pertama ada tujuannya untuk menyajikan ide bisnis produk gelang ramah lingkungan secara sistematis kepada calon investor, mitra, atau pemangku kepentingan guna mendapatkan dukungan finansial dan kolaborasi. Mengurangi rencana strategis, termasuk visi, misi, proses, produksi, dan analisis pasar, agar produk recycle dapat diluncurkan dengan dasar yang kuat dan terukur. Berikutnya ada mendorong inovasi dan berkelanjutan dengan fokus pada pengurangan limbah plastik melalui daur ulang, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global. Yang kedua ada manfaat, memberikan panduan jelas untuk perencanaan dan eksekusi bisnis, termasuk estimasi biaya, proyeksi penjualan, dan strategi pemasaran, sehingga mengurangi risiko kegagalan. Berkontribusi pada kesadaran lingkungan dan dampak sosial positif seperti penciptaan lapangan kerja lokal dan pengurangan polusi, sambil memberikan peluang keuntungan finansial jangka panjang. Memfasilitasi komunikasi efektif antar pihak terkait seperti tim produksi, pemasar, dan distributor untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun merek ramah lingkungan. Selanjutnya ada rekan saya yang kedua yang membacakan bab 2. Deskripsi produk. Cycleref adalah produk brand yang mengusap konsep ramah lingkungan dan memanfaatkan botol bekas sebagai bahan utama dalam proses produksinya. Dengan teknologi daur ulang yang canggih, Cycleref berhasil mengubah limbah plastik yang biasanya sulit terurai menjadi produk yang berkualitas dan bernilai tinggi. Komitmen ini mencerminkan semangat brand untuk membersihkan solusi praktis dalam mengatasi permasalahan pencemaran plastik yang semakin meningkat setiap hari. Proses pembuatan Cycleref melibatkan tahap teliti, seperti penilaian botol berdasarkan jenis plastik, pencucian intensif, dan peleburan menjadi lembaran baru sebelum dibentuk. Hasilnya adalah barang-barang fungsional seperti botol minum daur ulang atau aksesoris
rumah tangga yang tidak kalah dengan produk konvensional. Setiap produk Cicliref dibuat dengan memperhatikan detail dan kualitas sehingga tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga kuat dan tahan lama. Proses daur ulang botol bekas menjadi bahan baku memastikan bahwa setiap produk memiliki ciri khas unik. Karena tekstur dan warna botol bekas memberikan sentuhan artistik tersendiri. Hal ini membuat produk Cicliref tidak hanya bermanfaat, tapi juga menarik dari segi estetika. Lebih dari sekadar produk, Cicliref berperan sebagai sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dengan memiliki produk yang terbuat dari bahan daur ulang, konsumen secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menekan jumlah limbah plastik yang mencemari bumi. Cicliref mengajak semua orang untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Analisis aspek pasar, gambaran umum dan sarana pasar. Dengan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu lingkungan dan kebutuhan akan produk ramah lingkungan yang unik serta berkelanjutan. Sasaran utama pasar ini adalah konsumen milenial dan Gen Z yang sadar lingkungan. Jenis produk yang dipasarkan. Gelang adalah aksesoris fashion yang dibuat dari irisan botol plastik fleksibel serta menambahkan manik-manik untuk mempercantik untuk dijadikan daur ulang. Selanjutnya, gantungan kunci. Bisa dijadikan souvenir populer, lalu dibentuk menjadi berbagai simbol unik. Dan krem sebagai dekoratif tambahan untuk personalisasi yang dapat dipasang pada gelang atau tas lainnya. Untuk target pasar, anak sekolah dan mahasiswa, remaja dan dewasa, komunitas pecinta lingkungan, pesaing. Pesaing Cicliref terbagi menjadi pesaing langsung, yaitu UMKM daur ulang lain yang memproduksi aksesoris massal dari botol plastik baru. Analisis aspek teknis. Produksi. Produksi utama yang dihasilkan Cicliref adalah gelang ramah lingkungan yang dibuat dari botol plastik bekas melalui proses daur ulang yang kreatif. Proses produksi ini bersifat handmade sehingga setiap gelang memiliki karakteristik unik dan nilai estetika tersendiri. Selain gelang standar, Cicliref juga memproduksi gelang tambahan hiasan mutiara agar terlihat lebih menarik dan modern. Semua produk dirancang untuk memiliki kualitas kuat, ringan, dan nyaman digunakan, serta membawa pesan kepedulian lingkungan kepada konsumen. Harga jual. Penetapan harga jual produk Cicliref disesuaikan dengan biaya bahan baku, ongkos tenaga kerja, serta nilai tambahan yang diberikan melalui konsep daur ulang. Harga juga dipertimbangkan agar tetap kompetitif dan terjangkau bagi target pasar seperti pelajar, mahasiswa, dan komunitas pencinta lingkungan. Gelang standar dijual dengan harga 15.000 per unit. Gelang dengan tambahan mutiara dijual dengan harga 15.500 per unit. Harga ini dibulatkan ke atas untuk memudahkan transaksi sekaligus memberikan ruang bagi margin keuntungan yang wajar, mengingat produksi memiliki unsur kreativitas dan keunikan. Promosi. Strategi promosi Cicliref berfokus pada penggunaan media digital dan kegiatan lingkungan untuk memperkenalkan nilai keberlanjutan dari produk. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Dengan menampilkan proses pembuatan produk, manfaat daur ulang, serta katalog desain gelang. Storytelling berupa edukasi mengenai sampah plastik agar konsumen merasa terhubung secara emosional dengan produk. Kolaborasi dengan komunitas pencinta lingkungan untuk memperluas jaringan pasar dan membangun citra positif sebagai produk ramah lingkungan. Partisipasi dalam bazar, pameran, atau event lingkungan agar masyarakat bisa melihat langsung kualitas dan keunikan gelang Cicliref. Promosi ini dirancang untuk memperkuat brand awareness dan menonjolkan karakter Cicliref sebagai produk yang tidak hanya estetik tetapi juga memiliki misi sosial dan lingkungan. Analis SWOT. Pertama, kekuatan strength. Usaha Cicliref memiliki kekuatan utama pada ketersediaan bahan baku botol bekas yang berlimpah dan murah, serta memiliki nilai jual unik berupa narasi produk ramah lingkungan yang kuat. 2. Kelemahan, brightness. Kelemahan bisnis ini terletak pada skalabilitas produksi yang terbatas karena masih bersifat manual. Adanya potensi persepsi negatif konsumen terhadap kualitas produk daur ulang dan ketergantungan tinggi pada keterampilan tenaga kerja pengrajin. Ketiga, peluang, opportunities. Peluang pasar sangat terbuka lebar. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan di masyarakat global dan lokal, adanya potensi dukungan serta insentif dari pemerintah untuk industri daur ulang dan kemudahan akses pasar melalui platform e-commerce. 4. Ancaman. Ancaman yang dihadapi meliputi persaingan harga yang ketat
dari produksi sejenis bahan plastik baru yang lebih murah, potensi perubahan regulasi terkait pengolahan limbah, serta kebutuhan untuk terus berinovasi mengikuti tren konsumen yang cepat berubah. Selanjutnya ada rekan saya yang membacakan bab 3, yaitu Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 3 tentang aspek keuangan dari proposal bisnis Cyclecraft. Pada bab ini saya akan membahas bagaimana perhitungan biaya produksi dilakukan, bagaimana harga ditentukan, serta bagaimana keuntungan dan kelayakan finansial dari usaha Cyclecraft. Hal pertama yang akan dibahas adalah harga pokok produksi atau HPP yang merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu gelang Cyclecraft. Biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Bahan baku yang digunakan antara lain botol plastik bekas sebagai bahan utama, lilin untuk proses pembentukan, kawat uting, tali karet, rantai extender, plastik kemasan, serta merek, dan alat pendukung lainnya. Untuk gelang Cyclecraft jenis original ini, total HPP yang kami peroleh adalah Rp11.000 per gelang. Biaya ini tergolong cukup rendah karena bahan utamanya itu berasal dari limbah botol plastik, sehingga tidak memerlukan biaya pembelian bahan baku utama. Selanjutnya untuk gelang dengan tambahan mutiara ini, terdapat biaya tambahan sebesar Rp500 per gelangnya. Dengan demikian total HPP untuk gelang mutiara ini menjadi Rp11.500. Pedaman mutiara ini bertujuan untuk menambahkan nilai estetika yang lebih tinggi dan variasi produk bagi konsumen. Setelah mengetahui HPP, kami melakukan penetapan harga jual. Metode yang digunakan adalah pembulatan ke atas agar memudahkan transaksi sekaligus memberikan margin keuntungan yang wajar. Baik, untuk harga jual gelang originalnya yang seperti ini, kita menjual sebesar Rp15.000 per satu pieces gelang. Sedangkan untuk gelang yang ada tambahan mutiara seperti ini, itu kita hargai dengan Rp15.500 per satu pieces kayak ini. Jadi ini yang original, ini yang ada mutiara-mutiaranya. Selanjutnya, dengan harga jual tersebut, Cyclecraft memperoleh keuntungan sebesar Rp4.000 per gelangnya, baik untuk gelang original maupun gelang mutiara. Penetapan keuntungan yang sama ini bertujuan agar margin tetap stabil dan harga tetap terjangkau bagi target pasar kita, seperti pelajar, mahasiswa. Dalam proyeksi laba sederhana, apabila Cyclecraft mampu menjual 100 pieces gelang, maka total laba kotor yang diperoleh adalah sebesar Rp400.000 untuk masing-masing jenis produknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga produknya itu relatif terjangkau, usaha ini tetap memberikan keuntungan yang cukup baik. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha Cyclecraft layak secara finansial. Hal ini didukung oleh biaya produksi yang rendah, nilai tambah dari proses handmade, dan serta peluang peningkatan harga jual di masa depan melalui inovasi desain, kualitas produk, dan pengemasan. Perhitungan ini masih bersifat sederhana, namun sudah cukup menggambarkan bahwa usaha Cyclecraft ini memiliki margin keuntungan yang stabil dan layak untuk dikembangkan. Demikian presentasi penjelasan tentang bab 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. baik, kesimpulan bisa diambil dari rencana bisnis Cyclecraft, yaitu berdasarkan analisis SWOT. Bisnis kerajinan daur ulang memiliki prospek yang sangat menjanjikan dengan mengubah limbah botol plastik menjadi produk bernilai estetika dan fungsional seperti gantungan kunci, charm, dan Cyclecraft tidak hanya menawarkan solusi kreatif, namun juga terhadap masalah lingkungan, tapi juga menangkap peluang pasar yang sedang berkembang dari konsumen yang sadar lingkungan. Meskipun dihadapkan dengan tantangan produksi manual dan persaingan harga, keunggulan nilai berkelanjutan dan desain yang unik menjadi pembeda utama yang sangat kuat. Berikut saya lampirkan saran-saran dari rencana bisnis Cyclecraft. Yang pertama, ada fokus pada kualitas, desain, dan terus lakukan inovasi agar produk Cyclecraft terlihat modern dan premium, sehingga bisa dapat menghilangkan prospek negatif terhadap produk yang bisa disebut awalnya sampah. Yang kedua, ada optimal pemasaran digital. Dapat dimanfaatkan di media sosial, yaitu seperti e-commerce, untuk menceritakan kisah di balik dari produk tersebut atau storytelling dari produk tersebut, yang dapat meningkatkan ikatan emosional penjual atau konsumen terhadap merek. Yang ketiga yaitu standarisasi proses produksi. Meskipun produksi bersifat manual, kembangkan panduan standar untuk memastikan konsumen kualitas dan mempermudah pelatih jika ingin meningkatkan skala produksi di masa depan. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu nomor 4, jalinan kemitraan kolaborasi dengan komunitas lingkungan seperti kafe ramah lingkungan atau souvenir toko untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat cita merek yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.